Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai materi yang masuk ya teman-teman di tes wawasan kebangsaan. Nah, materi ini saya dapat dari modul resmi dari Lembaga Administrasi Negara. Jadi di video ini juga aku bakal nge-share ke teman-teman semua modul mengenai nasionalisme dari Lembaga Administrasi Negara. Caranya teman-teman tinggal subscribe, kemudian like video ini, dan share video ini ke akun sosial media kalian. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar alamat email kalian. Oke, aku tunggu ya. Kita lanjut. Nasionalisme materi Dikdin CPNS 2020. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsanya sendiri, sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap seperti ini jelas mencerai-beraikan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Keadaan seperti ini sering disebut Calvinisme. Sedangkan dalam arti luas, nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara dan sekaligus menghormati bangsa lain. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu timbul semangat kebangsaan atau semangat patriotisme. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan Nusantara itu. Unsur-unsur dasar wawasan kebangsaan itu ialah wadah atau organisasi, isi, dan tata laku. Dari wadah dan isi wawasan itu, tanpa adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang. Satu kesatuan bangsa, satu kesatuan budaya, satu kesatuan wilayah, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Secara umum, wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan posisi dan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kita perlu mendudukkan Pancasila secara proporsional. Dalam hal ini, Pancasila bukan agama yang bermaksud mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan masyarakat. Ketuhanan dalam kerangka Pancasila bisa melibatkan nilai-nilai moral universal agama-agama yang ada. Pancasila bermaksud menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagai landasan pengelolaan kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu agama tertentu mendikte negara. Kemerdekaan Indonesia merupakan ungkapan kepada dunia bahwa dunia harus dibangun berdasarkan kesederajatan antara bangsa dan egalitarianisme antara umat manusia. Dalam hal ini, semangat nasionalisme tidak bisa lepas dari semangat kemanusiaan. Belum disebut sebagai seorang yang nasionalis jika dia belum menunjukkan jiwa kemanusiaan. Dalam konteks kebangsaan, perspektif etnosimbolis lebih mendekati kenyataan di Indonesia. Para pendiri bangsa yang tergabung dalam BPUPK berupaya mencari titik temu di antara berbagai kutub yang saling berseberangan. Kebangsaan Indonesia berupaya untuk mencari persatuan dalam perbedaan, persatuan menghadirkan loyalitas baru dan kebaruan dalam bayangan komunitas politik, kode-kode solidaritas, dan institusi sosial politik. Sila keempat Pancasila mengandung ciri-ciri demokrasi yang dijalankan di Indonesia, yakni kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Kedua, permusyawaratan kekeluargaan. Dan ketiga, hikmat kebijaksanaan. Demokrasi yang berdiri kerakyatan berarti adanya penghormatan terhadap suara rakyat. Rakyat berperan dan berpengaruh besar
dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, para pendiri bangsa menyatakan bahwa negara merupakan organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan. Untuk itulah diperlukan dua syarat, yaitu adanya emansipasi dan partisipasi bidang politik, yang sejalan dengan emansipasi dan partisipasi bidang ekonomi. Kedua partisipasi inilah yang oleh Soekarno seringkali disebut dengan istilah sosiodemokrasi. Dengan kedua pendekatan tersebut akan menghadirkan Indonesia dari negara liberal, tapi lebih menekankan negara kesejahteraan. Oke, demikian teman-teman penjelasan mengenai nasionalisme langsung dari modul lembaga administrasi negara. Teman-teman bisa baca secara keseluruhan. Caranya teman-teman tinggal subscribe channel ini, kemudian teman-teman like video ini, dan share ke akun sosial media kalian. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar alamat email kalian. Semoga berhasil ya teman-teman, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.